Peringatan Orang Kudus tanggal 28 Januari, Santo Joseph Freinademetz. Santo Joseph Freinademetz dilahirkan dalam sebuah keluarga Katolik saleh pada tanggal 15 April 1852 di Oyes, Tirol, di daerah pegunungan Alpen, sebelah utara Italia. Semenjak kecil ia sudah bercita-cita untuk menjadi imam. Karena itu ia masuk seminari untuk mengikuti pendidikan dan ditabiskan menjadi seorang imam projo tanggal 25 Juli 1875 di kota Brixen. Pater Joseph kemudian ditugaskan menjadi pastor di sebuah paroki di Keuskupan Brixen. Namun demikian dalam hatinya terdalam semenjak masa pendidikan di seminari, Pater Joseph sangat berkeinginan untuk menjadi seorang misionaris yang berkarya di tanah misi. Pada waktu itu Santo Arnoldus Jansen tengah mendirikan sebuah serikat religius baru yang dinamakan Societas Verbi Divini, Serikat Sabda Allah yang disingkat SVD. Serikat ini berkedudukan di Stijl, Belanda dan mengabdikan diri pada pendidikan imam-imam misionaris. Pater Joseph Freinademetz yang memiliki semangat misionaris ingin bergabung untuk mengembangkan serikat ini. Untuk itu ia pun menghadap Uskup Gasser dan memohon untuk dilepaskan dari segala ikatan dengan pihak keuskupan agar ia dapat bergabung dengan Serikat Sabda Allah. Walaupun dengan berat hati, akhirnya Bapak Uskup mengatakan, sebagai Uskup Brixen saya katakan tidak, tetapi sebagai Uskup Katolik saya katakan ya. Nah, silahkan mengambil putraku Freinademetz dan jadikanlah dia seorang misionaris sejati. Sanak saudara dan juga rekan-rekan imam berusaha membujuk Joseph agar membatalkan niatnya tersebut. Namun ia tidak pernah ragu-ragu dengan keputusannya, seraya menyatakan, saya harus pergi. Begitulah Tuhan menentukan untuk saya. Kepada orang tuanya ia menyatakan tekadnya. Bila Anda mengizinkan saya untuk pergi ke tanah misi, maka saya merasa senang. Bila tidak, maka bagaimanapun saya harus pergi. Bahkan biarpun saya tahu bahwa saya akan boleh menyelamatkan hanya satu orang saja. Akhirnya pada tanggal 11 Agustus 1878 dalam khotbah perpisahannya dengan umat paroki di Saint Martin, tempat selama ini beliau berkarya, ia menyatakan keyakinannya dan tekadnya sebagai seorang misionaris. Atas kebijakannya yang tak terselami, Gembala baik yang ilahi telah berkenan mengundang saya supaya pergi bersama dengan dia ke padang gurun dan membantu dia mencari domba-domba yang tersesat. Apa yang harus saya buat selain dengan sukacita dan dengan rasa syukur, saya mengecup tangannya dan mengucapkan perkataan kitab suci, lihat saya datang. Dan dengan Abraham saya tinggalkan rumah dan orang tuaku, kampung halaman, dan Anda sekalian yang saya cintai, dan pergi ke tanah yang akan ditunjuk Tuhan kepadaku. Bagi saya juga terasa berat meninggalkan orang tuaku yang tercinta dan begitu banyak penderma dan sahabat. Tapi pada akhirnya manusia itu ada bukan untuk dunia ini. Dia diciptakan untuk sesuatu yang lebih besar, bukan untuk menikmati hidup ini, melainkan untuk bekerja di tempat Tuhan yang memanggilnya. Pater Joseph lalu secara resmi menggabungkan diri dengan Serikat Sabda Allah. Tak lama kemudian pada tanggal 15 Maret 1879, Pater Joseph bersama dengan Pater Yohanes Baptis Anser berangkat ke tanah misi di Cina. Perjalanan mereka tempuh selama 5 minggu dan tanggal 20 April 1879 mereka tiba di Hong Kong. Uskup Raimondi yang memimpin gereja di Hong Kong menerima mereka. Tak lama kemudian Freinademetz ditempatkan di Provinsi Shantung. Di sana ia bekerja sebagai Bruder Antoni bersama Bruder Antonio, seorang biarawan Fransiskan dari Italia. Kemahiran Pater Joseph dalam berbahasa Tionghoa sungguh membantunya dalam pergaulan dengan umat setempat. Ia dengan cepat dapat menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan umat di Shantung. Kepribadiannya yang menarik, sifatnya yang rendah hati, rajin, sederhana, dan berkemauan keras membuat dia sangat dicintai oleh umatnya, baik yang dewasa maupun anak-anak. Semuanya itu sungguh memudahkan dia dalam karya pewartaannya. Ia dengan tekun mengunjungi desa-desa untuk mewartakan Injil dan melayani sakramen, ditemani oleh seorang katekis. Kepadanya ia selalu diberitahu agar berhati-hati terhadap segala bahaya.
tetapi ia tidak gentar sedikit pun terhadap bahaya apa saja, karena ia yakin bahwa Tuhan senantiasa menyertainya. Ia menulis, "Saya cinta akan orang-orang Cinaku. Saya kenal bangsa ini, bahasa dan tanah air mereka seperti tanah airku sendiri. Seandainya Tuhan berkenan, saya berharap boleh bekerja 70 tahun lamanya di sini." Pater Joseph sangat memperhatikan pendidikan imam pribumi, para katekis, kelompok misionaris awam untuk membantunya dalam karya evangelisasi. Karya misionarisnya bukan tanpa rintangan. Ketika ia dengan gigih membela umatnya dari rongrongan kaum revolusioner, ia ditangkap dan disiksa secara kejam. Tetapi semua penderitaan yang dialaminya tidak mengendurkan semangatnya untuk terus meneguhkan iman umatnya dan terus mewartakan Injil. Dalam keadaan sengsara hebat itu, ia bahkan terus berkhotbah untuk menyadarkan para penyiksanya akan kejahatan mereka. Baginya salib adalah makanan sehari-hari seorang misionaris, dan ia selalu setia untuk tetap menjadi hamba Allah. Setelah beberapa lama ditahan karena akhirnya Pater Joseph dilepaskan kembali dan dibiarkan menjalankan tugasnya seperti biasa. Setelah peristiwa itu ia dipindahkan ke Saint-Cyr di sebuah paroki yang subur dan ramah penduduknya. Di sana ia berhasil mempertobatkan banyak orang dengan khotbah dan pengajarannya. Dalam sebuah suratnya ia menulis agar umat selalu berdoa khusus untuk para misionaris. Sangtun Selatan adalah daerah misi yang bagus, tetapi orang bisa mengerjakan lebih banyak. Seandainya kita para misionaris adalah orang-orang suci dan seandainya ada cukup banyak tersedia sarana-sarana. Hal pertama itu penting daripada yang kedua. Karena itu engkau harus meminta orang berdoa banyak. Doa bagi misi Katolik adalah sama dengan hujan yang baik untuk berhasilnya panenan. Pater Joseph membaktikan seluruh hidupnya bagi misi di Cina dan untuk orang-orang yang dilayaninya, tanpa pernah kembali untuk melihat tanah kelahirannya. Dalam suratnya 1905 ia mengatakan, "Saya tidak ingin lagi meninggalkan Cina dan orang-orang Cina yang kucintai. Saya merasa suatu rahmat yang besar bahwa saya boleh hidup dan mati di tempat mereka." Setelah berkarya selama 18 tahun, secara tiba-tiba ia terserang penyakit TBC dan tipus yang mengakibatkan kematian pada tanggal 28 Januari 1908. Surat kabar mingguan di Brixen melukiskan kepergiannya sebagai berikut. Dia mencapai suatu tingkat yang tinggi dalam kesempurnaan menurut Injil. Dia merupakan teladan yang memancarkan cahaya setiap kebajikan. Dia tutup usia sebagai seorang kudus. Kalau bukan yang terbesar, maka ia tentu satu dari misionaris-misionaris terbesar di Cina. Joseph Freina de Metz, SVD, bersama sahabatnya Arnoldus Jansen, SVD, dibeatifikasi oleh Paulus ke-6 pada tanggal 19 Oktober 1975 dan dikanonisasi pada tanggal 5 Oktober 2003 oleh Paus Yohanes Paulus II. Joseph berasal dari bahasa Latin Joseph yang berarti diambil dari bahasa Yunani yang aslinya dari Ibrani, berarti yang ditambahkan Tuhan. Santo Joseph, doakanlah kami.